saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan. Seluruh permenungan tahun ini diarahkan kepada solidaritas dan subsidiaritas. Sepanjang tahun, setiap kali kita ke gereja ini, kita melihat tulisan yang besar di depan kita. Dan dalam Triduum hari kedua, kita diajak melihat Maria sebagai ibu yang solider. Apa itu solider? Melalui kunjungan Maria kepada Elizabeth, solider itu hanya bisa dimengerti kalau ada gerakan. Tanpa gerakan, solider hanya sebatas kata tanpa arti. Untuk itu, mari kita belajar dari gerakan Maria dan Elizabeth. Yang pertama, gerakan fisik. Begitu mendengar dari malaikat bahwa Elizabeth mengandung di usia kehamilan ke-6, Maria segera bergerak meninggalkan wilayah utara menuju rumah Zakaria di Yerusalem, wilayah selatan. Perjalanan jauh selama 3 sampai 4 hari ditempuhnya. Mengapa Maria segera bergerak cepat? Ada 2 alasan. Alasan pertama, dalam tradisi lama, Maria yang lebih muda harus melayani saudaranya yang lebih tua. Ia datang untuk membantu Elizabeth menjelang kelahiran anaknya. Untuk itu Maria tinggal di rumah Elizabeth selama 3 bulan sampai Yohanes Pembaptis dilahirkan. Kemudian alasan kedua yang penting adalah Elizabeth mengandung pada hari tuanya, dan meskipun ia disebut mandul, ditulis dalam kitab suci demikian. Maria ingin melihat tanda itu. Maria tidak boleh mengabaikan tanda yang diberikan oleh Allah ini. Maka ia harus pergi melihat dengan mata kepalanya sendiri karya agung Tuhan yang terjadi dalam diri Elizabeth. Itulah 2 gerakan penting, mengunjungi dan melihat tanda Allah. Barangkali kita bisa berkata, kita ini sudah melakukan gerakan fisik, aksi sosial ini dan itu, baksos di sini dan di sana, kunjungan penjara dan lain sebagainya. Pertanyaannya berangkat dari peristiwa Maria mengunjungi Elizabeth adalah, apakah gerakan fisik kita itu sudah membuat kita melihat Tuhan atau belum? Tanpa melihat Tuhan, gerakan kita sama seperti sosialis ateis. Gerakan tanpa menjumpai Tuhan akan segera menggerogoti batin, sehingga kita menuntut apresiasi, minta dipuji, dan gampang sakit hati. Di sini kita belajar betul dari apa yang dilakukan oleh Maria. Kemudian yang kedua, gerakan hati. Ada sindiran sinis berkembang di tengah masyarakat. Kalau ada 2 orang perempuan berkumpul, gosip, kabar burung, isu yang viral akan menjadi topik yang hangat. Mari kita sekarang mengubah sentimen sinis ini dengan melihat mengapa 2 perempuan, Maria dan Elizabeth, berkumpul. Ada 2 alasan yang muncul di situ. Alasan yang pertama, Maria ingin mengungkapkan kebahagiaan karena mengalami kasih Allah, sekaligus ikut bahagia karena Elizabeth mengandung anak yang akan mempersiapkan jalan bagi Sang Mesias. Alasan berikutnya, 2 perempuan ini lantas berbicara tentang cara Tuhan yang sungguh mengagumkan di dalam menyelamatkan umatnya. Maria yang sederhana dipilih Tuhan. Elizabeth yang renta, bahkan dikatakan mandul, dianugerahi anak oleh Tuhan. Mereka berbagi pujian
karena mengalami Tuhan. Dari sini kita belajar, solider adalah gerakan hati karena mengalami Tuhan. Kita bisa saja menjadi seorang aktivis, seorang saleh, seorang yang rajin beribadat dan seterusnya. Tetapi hari ini kita diingatkan kembali, solidaritas justru akan jadi aktivitas, kesalehan dan peribadatan yang kosong dan bahkan menjadi berhala ketika hati kita ini tak pernah merasakan dan mengalami sentuhan Tuhan. Yang ketiga, gerakan Roh Kudus. Ada sesuatu yang menarik dalam kunjungan Maria kepada Elisabet. Maria yang mengandung dari Roh Kudus menjumpai Elisabet sehingga Elisabet dipenuhi dengan Roh Kudus. Efek dari Roh Kudus ini adalah anak yang di dalam kandungan Elisabet melonjak kegirangan. Di balik semua kegembiraan itu, mereka melihat karya agung Allah yang sedemikian luar biasa. Apa yang mesti kita pelajari dari sini? Sintesa gerakan fisik dan gerakan hati adalah sukacita Roh Kudus. Atau dengan kata lain bisa dikatakan demikian, sukacita Roh Kudus adalah alat deteksi untuk mengukur kadar kebenaran tindakan kita. Ada teks yang bisa menolong untuk menerjemahkan tentang hal ini, yaitu dari Matius bab 5 ayat 16. Dikatakan demikian. Demikianlah supaya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tujuan akhir adalah Allah dimuliakan. Kita cukup untuk dilihat saja, enggak perlu dimuliakan. Tidak perlu dipuji dan seterusnya. Karena tujuan pujian yang utama adalah Allah sendiri. Inilah gerakan Roh Kudus yang mendorong setiap orang melihat kemuliaan Allah seraya memujinya, bukan berhenti pada kita. Kalau orang kemudian memuji kita sebenarnya sudah berhenti pada kita sendiri. Oleh karena itu, dalam setiap gerakan kita dalam wujud solidaritas ini, kita memohon kuasa Roh Kudus untuk sungguh hadir dan menjiwai serta menuntun kita supaya arah hidup kita menjadi lebih benar. Tuhan memberkati.